Babad Prayut karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode kedua. Tumenggung Arung Binang kembali ke Surakarta. Sultan Hamengkubuwono I masih berbincang dengan Ki Tumenggung Arung Binang. Tampak bahwa Sultan sangat menyukai Tumenggung Arung Binang yang cakap dan luwes dalam bicara. Sultan bertanya lagi kepada Ki Tumenggung. Arung Binang, sekarang Haji Dululu dan anaknya berada di mana? Apakah masih hidup? Tumenggung Arung Binang berkata dan menyembah. Haji Dululu masih menetap di Palembang dan sekarang sudah menjadi mertua dari Prabu Poloretno. Adapun si Setrojoyo sekarang pergi ke tanah Arab untuk naik haji, sekalian mencari guru dari bapaknya. Dia hendak pula berguru kepada Tuan Syekh Ahmad Kosasih. Ketika berpamitan kepada hamba beri bekal 100 real. Dia sangat mengasihi hamba. Sultan berkata, Arung Binang, engkau sungguh beruntung dia mengasihimu, karena itu sebuah anugerah. Arung Binang berkata, ketika meramal seperti menguraikan ilmu gaib si anak Haji Dululu itu, dia berkata, Ki Tumenggung, berhati-hatilah, jangan sampai engkau terlena dalam melangkah. Setiap perbuatan mustahil dapat dilakukan dengan sempurna. Kelak ada pembesar yang mengalami kesejahteraan negeri. Pringgoloyo, Sindurejo, Mloyokusumo, Wiroguna, Mangkuprojo, dan Kartonagoro tidak akan menyaksikan. Juga Kinotoyudo. Hanya itu yang saya sebut, selainnya akan mengalami semua. Harap waspada kelak, jangan gugup. Dari sesama darah Mataram, perhatikanlah. Yang sudah pasti adalah Pangeran Aryo Mangkubumi, karena dia wataknya berbeda dari yang lain. Kanjeng Sultan menanggapi, andai engkau dulu mencolekku, pasti aku tersadar. Aku menjadi tidak takabur dan tidak kalah dalam perang di Ponorogo. Memang kalau sudah kehendak Tuhan akan rusak, tak bisa lagi ditahan. Ketika aku mengawali perang, selalu melawan musuh yang 4 kali lipat. Kalau aku kalah 2 kali, gantinya akan menang 5 kali. Aku menjadi terlena, mengira dapat melawan musuh yang 5 kali lipat, 50 kali lipat, atau 100 kali lipat. Aku menjadi takabur. Aku lupa akan pertolongan Tuhan. Kanjeng Sultan lalu bicara ke soal lain. Arung Binang, engkau saksikanlah. Anakku si Beng namanya aku ambil. Dan nama suaminya aku kembalikan menjadi Suryokusumo. Nama pemberianku Adipati Mangkunagoro aku cabut. Dan anakku si Beng kembalilah memakai nama Ratu Bendoro. Tumenggung Arung Binang lalu mengumumkan kepada pasukan Surakarta bahwa sekarang Raden Ayu Mangkunagoro kembali memakai nama Ratu Bendoro. Payung kuning lalu diberikan. Uang 300 real hasil negeri Pamagetan sudah diberikan kepada Ratu Bendoro. Sultan berkata lagi, Arung Binang, semua punggawaku yang akan ke Surakarta sebaiknya menemuimu lebih dulu. Arung Binang berada di Jogja selama 19 hari. Selama itu sudah 6 kali Arung Binang dipanggil ke Pura dan bicara dengan Sultan. Apa saja yang dibicarakan tak lain dari pengalaman masa lalu. Setelah 19 hari, Ratu Bendoro berada di Yogyakarta. Sang putri minta pamit kepada sang ayah dan sudah diizinkan. Sultan sudah mempercayakan semua kepada Tumenggung Arung Binang. Pada tanggal 25 bulan Dzulqa'dah, rombongan berangkat menuju Surakarta. Punggawa Jogja yang ikut mengantar adalah Pangeran Joyokusumo,
Ki Tumenggung Singoranu dan Tumenggung Mangun-negara. Dengan diiringi 10 mantri dari Kesatuan Ketanggung 40 serta para prajurit keparak dari Kesatuan Nirboyo, Jogoboyo, Wirobrojo, dan Brojonolo. Sejumlah 200 kerabat dari Jogja ikut mengantar sampai di jalan. Banyak sekali barang bawaan sang ayah kepada Ratu Bendoro. Cincin kembar seharga 700 rial dan busana berwarna-warni. Juga para kliwon Ki Tumenggung Arung-Binang sudah diberi pakaian ganti semua. Raden Tirtokusumo juga diberi hadiah yang bermacam-macam. Rombongan pengantar Ratu Bendoro sudah sampai di Sambilegi. Rombongan kemudian berhenti. Para kerabat kemudian kembali ke Jogja. Adapun pengawalan di jalan disertai 40 Dragonder Company. Berangkat dari Jogja hari Senin. 2 hari kemudian pada hari Rabu tanggal 27 sudah sampai di Surakarta. Kepulangan Ratu Bendoro dari Jogja juga membawa 2 putri Pangeran Mangkunagara dari istri selir. Kedua putri semula diambil oleh sang kakek Kanjeng Sultan. Sekarang sudah dewasa dan bermaksud mengabdi kepada sang ayah. Kedua putri bernama Raden Ajeng Bonjot dan Raden Ajeng Semplep. Kedua nama itu adalah pemberian sang kakek. Rombongan Ratu Bendoro sudah sampai di Surakarta. Sepanjang jalan menjadi tontonan penduduk negeri. Rombongan masuk kota dan menuju Mangkunagaran. Banyak penduduk menyambut kedatangan rombongan dari Jogja. Setelah mendapat jamuan di Mangkunagaran, ketiga punggawa Yogya kemudian dibawa menuju Kepatian. Arung-Binang lalu melapor kepada Oprup Biman di Loji bahwa Ratu Bendoro telah datang disertai 3 punggawa Jogja. Arung-Binang menyarankan agar besok saja Oprup menyambut dan membawa menghadap ke istana. Rombongan kemudian bubar dan pulang ke rumah masing-masing.